Selempir lontar dari Bandung Bandawasa oleh Saroni Asikin. Aku kecewa dan menghentikan kidungku ketika Gupala mengabarkan kepergian Bandung Bandawasa sebelum purna pembuatan 1000 candi. Kecewa. Bukankah seharusnya aku bergembira dan meneriakkan kemenangan? Tentu saja aku menang, karena dia gagal memenuhi permintaanku membuat 1000 candi. Itu artinya dia gagal menyuntingku. Seperti kau tahu, begitulah yang kukehendaki pada mulanya. Pada mulanya? Iya. Pada mulanya aku memang tak sudi hidup bersama lelaki pembunuh ayahku. Tapi kemarahanku meluruh pada pagi hari setelah malamnya aku meminta Gupala dan para prajurit menimbuni sumur buatannya dengan batu-batu agar dia mati berkalang bebatuan. Pagi itu aku menyaksikan mata suci seorang pencinta. Pagi itu aku merasa cintanya kepadaku adalah cinta yang sejati. Dan aku gemetar ketika dia mengatakan, "Aku tahu kau akan mengkhianati janjimu. Tapi aku akan tetap membuat 1000 candi untukmu. Oh, aku akan berbahagia andai hatimu lah yang menerima asmaraku, bukan mulutmu. Mulut bisa setiap kali berdusta." Waktu berlalu dan tak pernah lagi kudengar kabar mengenai dirinya. Aku menghibur diriku dengan pergi setiap hari ke candi-candi buatannya yang kuakui begitu indah, sembari bertanya-tanya, bagaimana bisa dalam sepenggalah malam dia mampu membuat ratusan candi dengan tatahan kisah yang elok di dinding-dindingnya. Sebagai putri raja, oh ayah, semoga engkau damai di alam kelanggengan. Aku tentu saja mengetahui cerita yang terpahat di dinding candi. Dharmadiaksa Rengkasaiwan beberapa kali menceritakannya. Dulu ketika keraton Baka belum dihancurkan Bandawasa, itu kisah cinta yang diculik Rahwana dari Alengka. Penculikan yang memicu perang besar yang melibatkan bala tentara Kera. Aku ingat, aku sering membayangkan kemungkinan hati Sinta pada akhirnya luluh dan menerima asmara penculiknya. Setiap memandangi pahatan yang menggambarkan penculikan Sinta, ingatan tentang kemungkinan Sinta bisa menerima asmara sang Rahwana itu selalu menyergap benakku. Aku tersenyum dan tersipu-sipu sendiri ketika menyadari sebenarnya itulah diriku yang akhirnya luruh oleh asmara sejati Bandawasa. Tapi setelah itu, aku kembali bertanya-tanya, mengapa Bandawasa menatahkan cerita itu pada dinding candi? Apakah dia ingin mengingatkanku bahwa dirinya tak ingin melakukan seperti yang dilakukan Rahwana? Sudahlah. Yang pasti setelah kepergian Bandawasa itu, si Roro Jonggrang ini bukan lagi gadis periang. Dia melewati hari-harinya dalam kepedihan dan penyesalan. Dia melewatkan hari-harinya dengan menyimpan harapan suatu hari Bandawasa akan datang. Tapi dia tak datang-datang juga. Ya, yang sampai kepadaku adalah kabar tentang sebuah patung besar
Durga Mahisa Suramardini, yang wajahnya menurut orang-orang adalah wajahku. Itu 5 saptahari setelah dia menghilang. Dan ketika aku menyaksikan sendiri, aku terpesona sekaligus heran saat melihat wajah patung itu. Itu benar-benar wajahku. Dan aku yakin siapa pembuatnya. Lelaki itu. Tapi bagaimana bisa dia menatah wajah sepersis wajahku, sementara kami hanya bersua 2 kali dan hanya sekilasan bersipandang? Oh, Bandawasa, apakah sebenarnya kau itu angin yang selalu berada di sekitarku? Apakah kau sengaja menghilangkan sosokmu dan sebenarnya kau selalu berada di dekatku? Kukatakan padamu sekali lagi, segala pertanyaan tentang dirinya membuatku bukanlah gadis yang sama. Kepedihan dan harapan yang terus meredup mengenai kedatangannya kutumpahkan dalam lontar-lontar dan kidung. Hari terang kulalui dengan menggurat lontar yang aksaranya menyuarakan kerinduan tak berujung. Dan pada hari kelam aku melantunkan kidung-kidung asmara yang perih. Lalu pada pagi hari aku bangun setelah tidur yang gelisah dan penuh mimpi buruk. Di petilamanku selempir lontar tergeletak. Ku ambil lempir lontar itu dan bertanya-tanya, siapa yang telah kurang ajar masuk ke kamarku saat aku tidur dan meninggalkan selembar daun tal itu? Aku hampir berteriak pada biti-biti perwara, tapi ku urungkan ketika mendadak benakku berpikiran bahwa dialah pengirim lontar itu. Kupanggil biti perwara dan kuminta dia mengambilkan tingkih. Beberapa saat kemudian ketika lontar kuolesi lempir lontar dengan tingkih, apa yang tergurat dengan jelas kubaca. Jonggrang, aku bisa mati, tapi asmaraku padamu tidak. Kapan kau buka hatimu? Aku gemetar dan air mataku meleler begitu saja. Aku tahu aku bisa menggurit lontar berisi tentang hatiku yang telah terbuka untuknya. Tapi kemana aku harus mengirimnya? Dimuat dalam Blencong, Pamomong Suara Merdeka 24 Februari 2019.